Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction tanggapan-tanggapan dari netizen soal sepak bola Indonesia. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Kalau ada, nggak ada. Bung Towel carilah pemain berkualitas hingga pelosok Indonesia. STY Towel. Kalau ada, nggak ada. 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 Kalau ada. Ada. Kalau ada, nggak ada. Kalau ada, ya ada dan tidak ada, harus cari sampai dapat. Ya kira-kira begitu. Terlalu sibuk menghujat pemain, netizen sampai nggak sadar kalau timnas Indonesia juara 4 di Piala Asia U23. Padahal timnas Indonesia adalah tim debutan loh. Tim nasional kita nomor 4 terbaik se-Asia. Tapi entah kenapa netizen nggak mengapresiasi perjuangan Garuda Muda. Mungkinkah ini yang disebut nggak sadar diri versi netizen cuy? Ya gua rasa cukup lah ya protes-protes, kritikan-kritikan gak mutu dari netizen ke pemain. Karena secara gak langsung protesnya netizen ini menandakan kalau ternyata banyak orang gak pandai bersyukur di Indonesia ini. Kebanyakan netizen lupa apa? Kemarin sebelum Piala Asia U23 dimulai, siapa yang meragukan skuad Garuda? Netizen juga kan? Kalian juga yang bilang kalau timnas Indonesia U23 nggak akan sanggup lolos grup karena berada di grup neraka. Setelah lolos, bukannya bersyukur malah minta target yang lebih tinggi lagi. Giliran nggak tercapai, netizen juga yang nomor 1 menghujat dan menghina pemain cuy. Jadi menurut gua, kita sudahi aja lah ini. Udah sepantasnya kita penuhi kolom komentar sosial media pemain dan ofisial timnas Indonesia dengan kata-kata positif dan kata-kata penyemangat. Betul. Gak usahlah fokus ke Olimpiade. Anggap aja itu bonus kalau Indonesia bisa lolos. Kalau nggak lolos ya nggak masalah cuy. Yang penting timnas Indonesia sekarang jadi tim nasional yang langganan lolos dan bermain di Piala Asia. Dengan begitu, tinggal satu lagi target Indonesia yang belum tercapai, yaitu menjadi negara ASEAN yang lolos dan menjadi negara langganan yang bermain di Piala Dunia. Ya kalau kita lihat dari kedalaman skuad ya, Indonesia bisa dikategorikan itu tim mediocre karena berada di grup neraka dengan Australia, Yordania, dan juga Qatar tuan rumah waktu itu teman-teman. Tapi Indonesia kalau sampai lolos ke semifinal itu sudah luar biasa sekali. Tapi ada orang-orang yang tidak bersyukur karena mungkin punya ekspektasi yang tinggi buat timnas Indonesia. Nah kita buat ekspektasi yang tinggi untuk Indonesia, tapi materi pemain itu seadanya yang dibawa sama Coach Sintayong. Dan pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang dibawa sama Coach Sintayong itu hanya Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nathan Joaon, dan juga Justin Hapner. Hanya 4 orang teman-teman. Dan itu Indonesia bisa sampai ke semifinal itu sudah luar biasa sekali. Harusnya kita mendukung, bukan malah kita menghujat ketika mereka kalah. Ya kira-kira begitu. Di ruang ganti setelah lawan Guinea, apa yang terjadi? Katanya Sintayong sempat nangis. Parah sih, Mas, itu kacau. Mungkin baru pertama kali saya lihat Ini Coach Sintayong menangis. Waktu Indonesia kalah lawan Guinea di babak playoff. Kita kan sempat waktu penalti kedua itu sempat mau walk out ya, kalau keluar gitu kan. Oh, mau walk out. Tapi anak-anak menunjukkan sikap yang positif ya, kita mau bermain, dan alhamdulillahnya itu nggak terjadi gol, dan kita sayangnya juga nggak bisa balas gol itulah ya. Ya betul. Kita pikirin di ruang ganti itu. Yang pasti saya juga kemarin baru pernah melihat ya Kusin itu sampai meneteskan air mata di locker room. Jadi yang awalnya tuh semua pemain berusaha untuk tetap tegar karena Coach selalu bilang buat apa kita menangis setelah pertandingan, karena seharusnya yang kita lakukan adalah saat pertandingan. Jadi kita tidak perlu menangis saat pertandingan, setelah pertandingan. Tetapi karena mungkin dengan prestasi kita yang bisa dibilang udah luar biasa, mungkin Coach sedih, dia meneteskan air mata, dan akhirnya seluruh tim merangkul dan ikut menangis juga ya, karena mungkin satu langkah lagi kita bisa menciptakan sejarah, tetapi belum rezeki kita, jadi ya mau gimana lagi. Ya kalau sampai seorang pelatih kepala menangis seperti itu dan dia bukan warga negara Indonesia, berarti dia punya ikatan emosi yang luar biasa dengan timnas Indonesia, dengan para pemain Indonesia. Karena kalau kita lihat Coach Sintayong ketika dia ada di pinggir lapangan memberikan instruksi buat pemain-pemain Indonesia, itu dia totalitas sekali begitu. Dia sampai marah-marah. Bahkan ketika keputusan wasit itu sedikit merugikan
timnas Indonesia itu Coach Shin sampai marah-marah, dan bahkan dia dapat kartu merah itu waktu lawan Guinea. Dia diusir keluar lapangan. Itu bukti bahwa orang Korea Selatan ini, opa Korea ini, itu punya cinta yang luar biasa buat Indonesia. Dan apakah kita harus mengganti beliau dengan pelatih yang belum tentu punya chemistry yang sama dengan Coach Sintayong dengan para pemain Indonesia? Hancur Indonesia. Mau sampai kapan Indonesia maju kalau kerjanya gonta-ganti pelatih, bukan membenahi para pemain? Kalian tahu nggak, ada sebuah pernyataan dari Sintayong yang cukup membuat publik sepak bola kita terharu. Sintayong mengatakan, Indonesia dan saya tak akan berpisah. Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Saya tidak pernah mendengar nama pelatih diteriakan dalam pertandingan sepak bola. Fans timnas Indonesia selalu meneriakkan nama saya ketika saya masuk dan keluar stadion. Mendengar suara itu membuat saya merinding. Keinginan untuk membalas keinginan mereka semakin tumbuh. Tidak ada penggemar seperti ini dimanapun. Ya, di timnas Indonesia, Sintayong bukan hanya sekadar pelatih. Dia jadi sosok paling depan saat timnas Indonesia mendapat perlakuan tak adil. Dia yang berkelahi dengan wasit. Dia juga menjadi pelindung sekaligus yang menyatukan antara pemain lokal dan pemain keturunan. Tapi dengan semua itu, namun dialah yang justru menjadi sosok yang paling sering dicemooh secara brutal oleh beberapa pengamat sepak bola. Sekarang pun kalau saya ketemu PSSI saya berhentikan. Ya makanya kalau kita jadi ketua Jika umum dulu toh, harapan kita adalah timnas harus jadi juara AFF, namun di era Sintayong lah kita mampu merasakan apa itu harapan untuk masuk ke Olimpiade, harapan bermain di Piala Asia, dan tentu saja harapan bermain di Piala Dunia. ya mungkin Coach Sintayong tidak tahu kalau drama Korea itu jadi sangat populer di kalangan perempuan Indonesia begitu. Makanya ketika ada pelatih dari Korea Selatan datang untuk melatih Indonesia, ya dia sangat didukung sekali. Bukan hanya oleh para pria tapi juga para wanita gitu. Prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu, Menang pertandingan atau juara? prestasi itu peningkat. Sumpah ya, gemes aku, gatel pengen nyetit sini video, nonton video ini lewat. Gemes deh lihat Ini pak pengamat pertanyaan politik. gimana ya? Aduh, gemes. Emang, ya Allah gimana ya? Santai. Emang terus kalau pertandingan sepak bola itu tanding langsung menang. Mau juara liga itu juga harus, kan ada klasmen-klasmennya ya. Ini lawan ini, nanti juaranya tanding sama ini. Dia menang aja ya, itu sudah prestasi. Walaupun nggak nyampe nanti di topnya final. Apalagi ini sekelas Asia, berapa tim kesebelasan di negara Asia yang udah dikalahkan Indonesia, itu juga prestasi. Artinya kan menang sampai ke semifinal itu artinya sudah melampaui pertandingan-pertandingan yang dimenangkan oleh Indonesia. Ini Gitu ibu-ibu saya loh. tahu gitu. Emang terus sekali Masa yang tanding laki-laki langsung menang tidak jadi tahu? juara. Tidak paham. Kan lucu gitu. Kalau Indonesia timnasnya nggak punya prestasi, dari awal-awal sudah pulang kandang. Ya. Nggak mungkin nyampe final, semifinal. Sampai ngiler. Nggak mungkin Pak. Itu artinya Indonesia sudah berprestasi, sudah ngalahin berapa negara. Korea kalah, Australia kalah, sampai ke semifinal itu sudah prestasi. Emang terus sekali main, sekali tanding langsung menang bak trofi. Gimana? Apalagi nanti kalau kualifikasi Piala Dunia, kan harus ngalahin ini, timnas ini, ngalahin timnas dari negara ini. Nggak langsung menang bak trofi Pak. Prosesnya panjang. Masya Allah. Gemes. Memang orang-orang yang berpikir pragmatis seperti itu memang tidak bisa diterapkan di dalam dunia sepak bola. Karena di dalam dunia sepak bola itu tidak bisa langsung cas-cus, cetak gol, langsung angkat piala. Karena di situ ada proses yang panjang gitu. Harus dibangun satu fondasi yang kuat sehingga ketika ditanam tiangnya, dinaikkan batunya, dinaikkan sengnya, kemudian jadi satu buah rumah, jadi satu buah wadah, itu sudah kuat begitu. Nah, ketika sudah kuat, di situ baru kita bisa berharap bahwa tim ini harus
menang piala ini. Tim ini harus menang Piala Asia. Tim ini harus menang Piala Dunia. Nah sekarang posisinya fondasi timnas Indonesia ini masih dibangun. Masih dicari satu-satu mana batu yang kuat yang akan dipasang di situ. Kemudian kita berharap Indonesia harus juara. Oh, itu cara berpikir orang yang pragmatis. Maunya yang cepat-cepat begitu. Harus saling menghargai. Ya si Towel apa kabarnya sehat? Siapa ya Towel? Gitu dong. Towel siapa sih? Towel itu handuk, ya kan? Towel itu handuk, betul. Itu salah satu pendapat yang mencintai sepak bola Indonesia. Betul. Harus dihargai. Harus dihargai. Ya. Itu aja. Kalau sampai itu aja tapi hargai aja. Hargai kok. Ya betul. Kita harus bisa menghargai setiap pendapat, kritikan dari Bung Towel ya. Anggap saja dia mengkritik itu untuk membangun. Jadi untuk para netizen, jangan sampai kalian membuli si Towel dan jangan sampai kalian serang anak istrinya begitu. Kasihan nanti dia ya. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama legenda timnas, kiper top Hermansyah. Setelah Roni Paslah ada Hermansyah. Bagaimana komentar Hermansyah tentang timnas saat ini? Saat ini timnas progresnya bagus. Wih, keren. Artinya nggak salah PSSI memilih pelatih seorang Sintayong, bukan pelatih yang kacang-kacangan, pelatih tingkat Eropa, dunia. Kalau naturalisasi tetap jalan, ya kan? Tapi jangan terlalu banyak. Tapi udah ada sekarang udah bagus ini nih. Artinya yang ada dimaksimalkan supaya di Asia nanti kita ditakuti. Kalau soal pembinaan gimana soal? Pembinaan jalan terus juga. Nanti pembinaan ini bersaing juga. Jadi motivasi untuk pemain-pemain kita. Soal kompetisi perbaiki, harus ada VAR. Nah sekarang yang penting itu Liga Indonesia sudah VAR. Kedua belah tim keren itu satu kemajuan itu. Menurut keputusan dari wasit. Lihat potensi kiper kita gimana selain Hernando? Banyak kiper juga, ada Sahrul, ada Emriandi, tapi dengan nanti ada yang masuk kiper yang satu juga nggak apa-apa, termotivasi juga untuk ya kiper betul. Bukan menghilangkan harapan, bukan mengharap, malah untuk menjadi motivasi kiper-kiper kita. Ya. Makasih. Oke Bang Lalu, manajerku dulu nih. Nah statement dari legenda timnas ini, Kiver ini seolah-olah membantah statement dari Towel yang bilang bahwa dengan kedatangan Martin Paes maka posisi Hernando Ari sebagai kiper utama di timnas Indonesia itu akan tergeser begitu. Tapi di sini kita bisa mendengar bahwa dengan datangnya si Martin Paes ini jadi salah satu penyemangat gitu buat kiper-kiper lokal gitu. Kiper timnas yang sudah ada seperti Hernando Ari, seperti Nadeo itu menjadi tempat untuk bersaing bahwa mereka juga bisa digunakan di timnas Indonesia sebagai pemain utama, tidak harus Martin Paes. Oke teman-teman, jadi itu dia tanggapan-tanggapan dari netizen buat persepak bolaan Indonesia yang menurut saya semakin hari semakin mengalami kemajuan di bawah Coach Sintayong ini, dan kita dukung terus timnas Indonesia nanti akan bermain di kualifikasi Piala Dunia melawan Filipina dan juga Irak, dan kita doakan semoga mereka menang dan bisa melaju ke round berikutnya, dan tentunya kita juga berharap bahwa Indonesia bisa main di Piala Dunia. Itu impian kita semua, semoga tercapai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.